Pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Di atasnya harus bakar perempuan dari orang dunia. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila hendak memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu. Kita melihat bagaimana saat kapan ukupan itu dibakar, ya saudara. Saat kapan ukupan itu dipersembahkan, ya kita melihat bagaimana ukupan itu dibuat dari minyak zaitun dan rempah-rempah yang dicampur, saudaraku, ya, oleh ahli campur rempah-rempah seorang imam. Lalu kemudian campuran ini, saudaraku, campuran ini yang sudah diolah sedemikian rupa, lalu kemudian menjadi korban bakaran ukupan, saudaraku, ya. Dan waktu kapan ini yang kita mau lihat? Waktu kapan ini dipersembahkan oleh seorang imam? Dikatakan di atasnya harus membakar ukupan dari wangi-wangian tiap-tiap pagi, ya saudara. Tiap-tiap pagi ini ukupan ini dipersembahkan, ya. Apa itu ukupan? Ya, kalau kita bicara tentang, kita artikan secara rohaninya, penyembahan kita, doa pujian kita, itulah ukupan kita. Amin, saudara, ya. Dan tiap-tiap pagi itu harusnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, ya, menjadi sesuatu yang bau harum di hadapan Tuhan. Percayalah, pujian penyembahan saudara itu jadi bau harum di hadapan Tuhan. Ada amin, saudaraku, ya. Kita tidak lagi memakai rempah-rempah, tidak lagi memakai minyak zaitun lalu kemudian kita bakar, tidak, saudara, ya. Tidak seperti orang-orang yang pakai hiyo, ya saudara. Bukan seperti itu, ya saudara. Korban bakar atau ukupan kita bukan dengan cara seperti itu. Kita bakar sesuatu di atas bara api, lalu kemudian asapnya naik. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam perjanjian baru adalah pujian penyembahan kita, itulah ukupan kita kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Seperti pagi hari ini, ya saudara, tiap-tiap pagi, dan itulah yang harusnya kita kerjakan. Tiap-tiap pagi harus ada korban ukupan yang kita naikkan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan ini katanya, ini ketetapan untuk selama-lamanya. Ini ketetapan yang tidak bisa dirubah, yang tidak boleh dirubah, bahwa ukupan itu tiap-tiap pagi harus dibakar, harus diperbakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan biarlah itu menjadi ketetapan juga dalam hidup saya dan saudara, bahwa tiap-tiap pagi harus ada ukupan, harus ada penyembahan, harus ada sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan bagian yang kedua ini yang menarik, saudara, ayat yang ke-8, juga apabila harus memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Saudara, saya mau mengartikan bahwa kata senja ini, Bapak Saudara, ya, kata senja ini, ya, kata senja ini, kata pagi dan kata senja, kalau kita artikan dalam bentuk yang lain, maka ini bicara tentang suasana kehidupan, ya. Pagi bicara tentang sesuatu yang indah, pagi bicara tentang sesuatu yang baik, saudara, di mana Tuhan mengajar kita bahwa di tengah-tengah kebaikan, pujian, penyembahan itu kita berikan kepada Tuhan. Tetapi juga saat senja. Nah ini nih, saudara, ini yang seringkalinya kita gagal melakukannya, ya. Waktu pagi nggak ada masalah ketika kita mempersembahkan. Artinya ketika suasana semuanya baik, ketika suasananya semuanya indah, ketika suasana, ya saudara, pagi itu bicara tentang sesuatu yang muncul baru gitu. Tambah lama tambah terang, tambah terang, tambah terang, ya. Itulah pagi, ya. Dimana keadaan kita ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Itu oke, saudara, ya. Kita suka suka mempersembahkan ukupan di saat-saat kehidupan kita, bagian hidup kita ngalamin keadaan yang seperti itu. Dari yang suram-suram tambah terang, tambah terang, tambah terang, tambah naik, tambah naik. Tapi masalahnya adalah ukupan itu juga, saudara, ukupan itu juga harus dipersembahkan pada waktu senja.
Apa itu senja? Ketika matahari bukannya semakin naik, tetapi seperti semakin tenggelam. Ketika keadaan kita yang tadinya terang, jadi agak suram. Situasi yang tadinya terang benderang, semuanya enak, semuanya baik. Tapi kemudian kalau kita bicara senja, maka keadaannya bukan tambah terang, tapi keadaannya tambah gelap, semakin gelap, semakin gelap. Tapi Tuhan ajar kepada Musa, ukupan itu harus tetap dipersembahkan. Amin, saudara. Artinya di tengah-tengah situasi keadaan mungkin kita ngalamin, senja itu sedang hadir dalam hidup kita. Keadaan senja itu sedang kita alami dalam hidup kita. Bagaimana yang saya katakan tadi, yang gak saya gambarkan, keadaan yang terang lama-lama tambah nyusut, tambah mulai suram gitu. Waktu pagi enak kita mempersembahkannya. Waktu pagi mudah kita melakukannya untuk membakar sebuah korban ukupan kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, pada waktu senja, masihkah kita suka mempersembahkan ukupan itu kepada Tuhan? Ya. Ketika dagangan lagi sepi, mungkin hari-hari seperti ini, ya, kayaknya kalau kita gambarkan seperti senja, keadaan ekonomi seperti ini, keadaan ini seperti senja, ya, dimana semuanya lagi bukan semakin membaik, tapi kayak lagi semakin menurun, bukan semakin terang, tapi jadi redup, tambah gelap, tambah nggak kelihatan, tambah nggak kelihatan arah, tambah nggak kelihatan masa depan, tambah nggak kelihatan situasi ekonomi, tambah nggak kelihatan. Ini firman buat kita, saudara, buat saya, buat saudara. Masihkah ukupan itu kita bakar hari-hari? Masihkah ukupan itu naik kepada Tuhan? Apa itu ukupan? Pujian penyembahan kita. Masihkah pujian penyembahan itu naik? Di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah keadaan yang gelap semakin datang, keadaan gelap yang semakin menguasai, ya. Petang itu, saudara, nggak berhenti sampai di petang, ya. Tetapi dia akan terus berjalan sampai kegelapan itu datang. Sekali lagi, mudah kalau kita mengucap syukur di tengah-tengah kelimpahan, ya. Di tengah-tengah kita lagi ngalamin mujizat, kita lagi ngalamin sesuatu yang bikin kaget. Tuhan lagi bikin kejutan sama kita, ya. Ada berkat, ya, aduh, ya. Lalu kita mengucap syukur, kita nangis, saudara, terima kasih Tuhan, ya, Pak. Tapi di tengah-tengah situasi yang sulit, ya, keadaan semakin gak jelas, dari yang terang benderang, ekonomi, dagang, bisnis kita mulai tambah redup, udah nggak tahu kayak apa ke depannya. Di tengah-tengah situasi seperti itu, masihkah kita bakar korban ukupan ini sama Tuhan, yang baunya menyenangkan hati Tuhan? Apa itu? Pujian kita. Dengan tengah keadaan seperti itu, ada sebuah pujian yang kita naikkan. Menyenangkanmu, senangkanmu. Nih, suara fals nggak peduli, sudah nggak ada masalah, ya. Dan suara 2,5, 1,5, 2/4, 2/3, wis tancap gas play seperti apa? Kenapa? Karena Tuhan lihat hatimu yang kau sedang angkat kepada Tuhan. Amin, saudara. Kapan isi hatimu? Mungkin anak kita bilang, aduh mahal. Suami kita waktu kita nyanyi tutup telinga, saudara. Pasang headphone, nggak bisa beli kerudung. Suara aduh menyenang.
Sampai Cecak kaget, Cecak jatuh. Coro lagi jalan pingsan. Apa-apa, nggak apa-apa. Cuma maaf, jangan jadi WL ya saudara ya, berantakan. Tapi ya pagi, sore, kau apa namanya, kau bakar kukupan itu, surga bersuka cita saudara. Ada amin saudara. Surga bersuka cita dengan korban kukupanmu yang di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah engkau lagi nggak punya kepastian gitu, di tengah-tengah aduh prepare besok prepare, aduh besok prepare, aduh besok prepare, besok ada yang laku enggak, besok prepare mesti bayar ini ada enggak gitu. Nanti bulan ini aduh mesti banyak yang dibayar, bulan ini mesti banyak yang dibayar, bisa enggak? Ya kan? Tapi tengah-tengah gitu, keadaan seperti itu, kita nggak mau isi hati kita dengan kekhawatiran, kita nggak mau isi hati kita dengan ketakutan, kita juga nggak mau keluar mulut kita dari mulut kita ini kata-kata yang ada umpatan, kata-kata kecemasan, kata-kata keluhan, yang keluar dalam pujian. Ada amin saudara? Yang keluar ucapan syukur sama Tuhan. Gimana Tuhan nggak jatuh cinta sama saudara? Gimana Tuhan gak tertarik sama hidup yang seperti itu? Gimana Tuhan, gimana ceritanya kalau sampai orang yang seperti ditinggalkan sama Tuhan? Gak ada ceritanya saudara, ada amin saudara ya. Gak ada ceritanya orang yang seperti ini ditinggalkan dan dibiarkan sama Tuhan. Gak ada ceritanya. Saudara lihat tentang Daud, saudara, hidupnya Daud seperti apa? Di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah keadaan yang sulit, tapi pujiannya kepada Tuhan tidak pernah berhenti. Ada amin saudara. Kesulitan gak pernah membungkam mulutnya, gak pernah membungkam penyembahan pujiannya. Jangan sampai cuma kalau masalah sedikit, ucapan syukur itu udah hilang. Kalau lagi keadaan baik, aduh penyembah nangis-nangis, ini baik puji Tuhan. Tapi adakah kita tetap melakukan itu di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah senja itu sedang hadir dalam hidup kita. Situasi yang sulit itu lagi nguasain kita. Apa itu? Semuanya nggak jelas gitu. Kalau saudara naik mobil sore, semuanya saudara nyalain lampu tetap nggak jelas. Apa sih itu? Apa? Lagi situasi kayak gitu tuh ada istilahnya. Saudara nyalain lampu juga saudara tetap nggak jelas. Nah mungkin kita lagi ada dalam keadaan situasi seperti itu. Keluarga kita, anak kita, kesehatan kita, ekonomi. Dan biarlah penyembahan itu tetap kita persembahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Dan bukan cuma itu loh saudara. Ternyata ya saudara, kalau aku sudah baca ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 sama-sama kita baca lagi ayat yang ke-8 saudara. 1, 2, 3. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu. Saudara, lampu-lampu di dalam bait Allah, ya, kakidian atau menorah, saudara, itu dipasang. Kalau senja itu dipasang, dinyalakan. Ya, lampu-lampu itu dinyalakan. Lampu-lampu itu kakidian itu dinyalakan. Pelitanya itu dinyalakan. Pada waktu kapan? Pada waktu senja. Kita tahu, kita sudah diajar bagaimana kehidupan seorang Kristen. Kehidupan seorang Kristen itu disebut imamat, ya saudara. Disebut imam, ya saudara. Bagaimana orang biasa nggak boleh masuk, tetapi imam saudara boleh masuk ke dalam bait Allah, ya. Dan kita adalah imamat yang rajani. Ada amin saudara. Jadi kita boleh masuk saudara. Apa itu imam? Dia mengatur roti dan dia juga boleh makan roti itu. Ya, roti yang disajikan di atas meja roti sajian itu boleh dimakan sama imam dan harus dimakan. Itu pengalaman firman yang kita persiapkan, firman yang kita makan, firman yang mendidik kita, firman yang mengajar kita. Tetapi saudaraku, bahwa kekristenan harus masuk dalam pengalaman hidup dengan firman, ya. Mau dididik, mau diajar, mau diarahkan, mau dibentuk sama firman. Tetapi bukan cuma itu saudaraku, bukan cuma tentang firman, yo terus firman, tetapi apa?
Firman Tuhan mengajar kepada kita seorang imam kemudian akan mengalami pengalaman yang kedua. Dia akan ketemu sama perabot perkakas yang kedua. Apa itu? Kaki dia. Setelah dia ngalamin firman, setelah dia digarap sama firman, setelah dia dibentuk sama firman, maka hidupnya jadi terang. Ada amin saudara ya? Hidupnya harus jadi terang, hidupnya harus bercahaya. Gitu. Hidupnya harus bercahaya. Nah ini yang jadi masalahnya adalah seringkali kita bercahaya, seringkali kita bercahayanya pada waktu semuanya terang. Alkitab mengajar bahwa Musa harus menyalakan lampu itu pada waktu senja sampai nanti lewat malam. Itu. Artinya apa? Ini bukan lagi bicara tentang bukan bicara tentang penyembahan, tapi ini bicara tentang kehidupan. Tentang kehidupan kita, ya. Bagaimana kehidupan kita ini jadi terang, bagaimana kehidupan kita ini jadi berkat, bagaimana kehidupan kita ini jadi pengaruh yang positif buat orang-orang sekitar kita. Dan masalahnya adalah itu seringkali terjadinya ketika semuanya terang. Yang saya katakan, terang itu apa? Semuanya lagi baik. Ekonomi kita lagi baik, semua kesehatan kita lagi baik, semuanya lagi baik, hati lagi enak. Tapi coba kalau situasinya lagi senja, masihkah terang itu bercahaya? Seharusnya di tengah-tengah senja itu, bahkan seharusnya pelita itu harus menyala. Ada amin saudara. Bukan pada waktu terang benderang. Kita seringkali terangnya kelihatan pada waktu ketika semua suasana lagi terang benderang, jadi nggak ngefek sudah. Di tengah-tengah situasi seperti ini, orang lagi kehilangan pengharapan, orang lagi kehilangan antusias, orang lagi takut. Kata-kata kita sama-sama mereka atau enggak? Kata-kata kita, masihkah kita bisa bicara tentang satu perkataan-perkataan yang positif? Atau kita sama? Ya sudah, orang lagi senja, orang lagi putus harap, orang lagi nggak punya kepastian. Kita juga sama, iya ya, eder ya, kita beli ngerti, puyeng. Pada waktu senja harusnya pelita itu nyala, harusnya kaki dia menorah itu menyala, kita malah mati. Harusnya saat itulah di tengah-tengah orang lagi pusing, orang lagi dalam kegelapan, dia melihat ada terang dalam hidup kita. Tapi kenyataannya terlalu banyak kita, saudara, ketika malam itu datang, kita sama-sama mati. Pelita itu padam. Nah ini firman buat kita semua, sudah termasuk buat saya. Jangan sampai di tengah-tengah situasi baik saja orang bisa melihat saya baik. Tapi coba kalau di situasi lagi nggak baik, mati padam juga pelita saya. Nggak berlebihan kalau keadaan sekarang ini kita gambarkan seperti petang hari, ya. Yang dimana situasi lagi nggak menentu, ya. Dagang bisnis. Tapi ada orang-orang yang di tengah-tengah situasi begini bilang begini. Ibaratnya ya, ada makanan jujur terus ya diuri, ya riben ya, hari beli, ya. Enggak saudara, di tengah-tengah situasi seperti ini tunjukkan kualitas saudara kepada manusia di sekitar saudara dan juga terlebih kepada Tuhan. Ada amin saudara, bahwa adalah manusia-manusia yang berkualitas di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia sekitar kita. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita. Kadang-kadang keadaan seperti ini mengubah kualitas manusia dari yang baik dan tidak baik, mengubah karakter manusia, mengubah ya, situasi-situasi petang itu, saudaraku, yang saya katakan tadi, saudara, harusnya petang itu lampu itu dinyalakan, menyala, ada terang, ya, enggak gelap. Tapi apa yang terjadi? Ketika malam, ketika petang datang, malah hidup kita jadi padam. Kita nggak menyala. Kata-kata kita gelap, perbuatan kita gelap, pikiran kita juga pikiran yang gelap. Hati kita waktu kita sampaikan juga gelap. Semuanya gelap. Tolong kita sudah, ya, supaya inilah inti daripada kekristenan.
Inilah ajaran daripada kekristenan. Ajaran kekristenan bukan cuma tentang ibadah, ya. Bukan cuma baca firman, bukan cuma ke gereja. Tapi bagaimana hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Ada amin, saudara. Kehidupan kita bisa mempengaruhi dengan pengaruh yang positif buat orang-orang di sekitar. Ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang selanjutnya, yang terakhir, ayat yang ke-38. Kita sudah banyak menyinggung tentang ayat yang ke-38, tapi nggak apa-apa kita bicara lagi tentang ayat yang ke-38. Keluaran 30 ayat 38, saudara. Bersama kita baca ayat 38. 1, 2, 3. Orang yang akan membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup baunya haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Saudara, ya, ini bicara tentang orang yang seorang imam yang ahli campur rempah-rempah, ya. Ahli campur rempah-rempah, minyak zaitun dicampur untuk minyak kukupan, ya saudara. Saudara, seperti itu keahlian, saudara. Itu keahlian. Buatan saya sama saudara beda. Buatan ini beda, saudara. Kayak saudara bikin rica-rica, bikin apa, beda-beda, ya saudara. Nah, seperti itulah saudaraku. Dan bukan tentang perbedaannya, tetapi yang Tuhan ingatkan kepada para imam, ya saudara, yang Tuhan ingatkan kepada para imam, dan saya saudara adalah para imam juga, saudara, bahwa orang yang membuat minyak yang semacam itu dengan maksud untuk menghirup bau. Jadi seorang imam itu, saudaraku, dia kalau buat minyak kukupan, saudaraku, dia membuat minyak kukupan, dia harus persembahkan itu kepada Tuhan. Dia berikannya kepada Tuhan, tujuannya buat Tuhan. Sebagus-bagusnya, sehebat-hebatnya, tapi itu ditujukan buat Tuhan. Nah, makanya firman Tuhan bilang begini, kalau sampai ada seorang imam meracik, ya saudara, meracik minyak ini, saudara, lalu kemudian waktu dia bakar, dia taruh di bara api, ya saudara, minyak itu taruh, lalu kemudian bus gitu, keluar asap, lalu kemudian dia menghirup baunya, ya, dia menikmati hasil yang dia kerjakan. Firman Tuhan yang katakan haruslah dilenyapkan dari antara bangsa. Ini sesuatu yang apa ya? Ini sesuatu yang mutlak. Ini sesuatu yang apa ya? Nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dioget-oget, nggak bisa. Bahwa pelayanan kita, semua yang kita kerjakan bukan buat kita, tetapi hanya untuk kemuliaannya Tuhan. Ada amin, saudara. Saya hanya melayani untuk Tuhan. Nanti saya dapat bagian dari apa yang saya layani. Tapi saya harus lakukan semuanya bukan untuk kebesarannya saya, tapi untuk kebesarannya Tuhan. Ada amin, saudara. Sama halnya kita semua. Kalau kita dipercayakan ini dan itu, mengerjakan segala sesuatu buat Tuhan, jangan sampai di dalamnya ada unsur kita mau cari, kita mau ambil sesuatu di dalam. Ini yang harus jadi standar dulu. Ini yang harus menjadi pedoman kita dulu. Terlebih saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ini dulu nih. Ini dulu. Karena Tuhan nggak suka dengan yang beginian. Makanya apa? Urusannya mati. Urusannya nyawa. Bukan tentang dibuang imam ini, diberhentikan. Bukan. Rumahnya dihancurin, dibakar. Enggak. Nyawanya mati. Dilenyapkan. Karena di tengah-tengah pelayanan, seringkali kita bisa mencuri kemuliaan Allah. Malaikat siapa itu, saudara? Lucifer, ya, di tengah-tengah pelayanan dia bisa mencuri kemuliaan Allah. Makanya seringkali saya bilang bahwa dosa yang bisa masuk, bisa menerobos apapun juga, cuma satu, dosa kesombongan. Dosa kesombongan itu, saudara, bisa masuk kemana-mana. Di Taman Eden dia bisa masuk. Makanya apa? Kenapa Hawa bisa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Karena iblis ular bilang begini, kalau kamu makan buah ini, maka kamu akan jadi seperti Allah. Saat
Hawa dengar kata-kata itu yang bikin dia nggak kuat. Aduh, emosinya langsung meledak-ledak. Jadi seperti Allah. Waduh. Tolong kita ya sudah. Saya tidak bilang bahwa saya sudah lepas dari yang beginian, tapi saya terus berjuang. Saya terus mendisiplinkan diri saya bahwa saya melayani hanya buat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya nggak boleh melayani untuk kebanggaan saya dan untuk kepentingan saya. Kalaupun saya mendapatkan itu bagian yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya mau bilang begini, setiap orang yang melakukan yang terbaik buat Tuhan, ada bagian yang Tuhan berikan buat saudara. Ada amin saudara? Yang saya katakan nanti kita akan masuk ya, bagaimana seorang imam dia dapat ya dipersembahkan korban ini kepada Tuhan, tapi ada bagian yang Tuhan berikan kepada imam yang mengolahnya, paha kanan. Paha kanan itu diberikan Tuhan kepada seorang imam. Diberikan, boleh diambil. Artinya apa? Ada bagian yang terbaik yang Tuhan berikan buat seorang imam. Jadi jangan takut saudara, kalau kita beri yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, kita buat yang terbaik buat Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan sediakan buat saudara-saudara. Ada amin saudara. Saya melihat itu ada perlindungan, ada penjagaan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang saya lihat, saya perhatikannya dari orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada mujizatnya, ada baik kebaikan Tuhan. Coba perhatikan saudara yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Coba lihat bahwa apa yang saudara kerjakan. Makanya Korintus juga mengatakan jeripayamu tidak pernah sia-sia. Ada amin saudara. Jeripayamu tidak pernah sia-sia, itu aja. Jadi bohong, makanya sampai dia bilang dari aku muda sampai aku tua tidak pernah aku melihat orang yang orang benar itu meminta-minta, anak cucunya meminta-minta, nggak ada. Bukan cuma kita yang diberkati, sampai anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Ada amin saudara. Nah ini saudaraku, ini sebuah janji yang mutlak, ini sebuah janji yang mutlak. Nah biarlah kita mengerjakan segala sesuatunya buat Tuhan dan untuk Tuhan. Jangan belat-belit. Saya lihat di sinode, di pelayanan ada banyak orang yang belat-belit. Ada banyak orang yang belat-belit. Tolong kita. Saya tidak bilang bahwa saya tidak. Kita sama-sama saudara. Kita sedang berjuang. Ada amin saudara. Ya. Saya tidak bilang bahwa saya lagi berjuang. Semua ini bicara tentang judulnya. Inilah menjadi perjuangan kita. Dan masihkah ini menjadi perjuangan kita bersama? Bahwa kalau kita melayani, kalau kita lakukan ini dan itu hanya untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan saudara. Bukan untuk manusia, bukan untuk saya, bukan untuk kamu. Ini bagian yang harus kita ingat. Ini yang harus bagian yang nggak boleh kita lupakan. Kalau kita melayani Tuhan, kalau kita melakukan buat Tuhan, ini yang harus kita ingat. Nggak boleh kita bertujuan untuk menghirup bau. Kita yang menikmati. Biarlah hanya Tuhan yang menikmati persembahan kita. Ada amin saudara. Ya. Biarlah Tuhan yang menikmati persembahan kita. Biarlah Dia mencium, menghirup baunya dan ukupan yang kita persembahkan. Menolong kita melalui sejarah ya. Bahwa hari-hari ke depan kita percaya janji firman Tuhan itu akan tetap menjadi bagian saya dan saudara ya. Mau keadaan seperti apa, mau situasi seperti apa, tapi kalau kita belajar melakukan apa yang menjadi bagian kita, yang tadi bagian pertama saudara itu membakar ukupan ya, pujian penyembahan itu tetap kita naikkan kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang sukar, tapi pujian ini penyembahan. Walaupun hati lagi galau, mungkin hati lagi bagaimana, tapi kita paksakan karena ini pujian penyembahan ini sesuatu yang harus dipaksakan. Ya, sesuatu yang nggak bisa. Ini masalahnya. Kita seringkali melakukannya berdasarkan mood, berdasarkan suasana hati. Kalau selalu berdasarkan suasana hati, wah ya parah. Kalau kita melakukan semua itu berdasarkan suasana hati, wah ya. Nanti pas lagi suasana hati lagi baik ya, tapi suasana hati kita lagi nggak baik, kita nggak akan bakar ukupan. Ini sesuatu yang harus dikerjakan, harus dipaksakan, saudara. Puji Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan.